Lu bangun pagi, buka mata sambil masih setengah sadar, tangan refleks ngecek notifikasi banking. Gaji baru masuk seminggu lalu, tapi saldo udah kayak air pasang yang lagi surut. Pelan, tapi pasti ngilang. Di kepala lu udah antre cicilan motor, kartu kredit, pay letter yang dulu cuma sekali doang. Dan di titik itu, lu cuma bisa bengong dan mikir, gue kerja keras tiap hari, kok rasanya cuma jadi kasir buat tagihan hidup gue sendiri ya bro? Siang hari lu rapat, pura-pura fokus. Padahal di belakang layar pikiran lu lagi muter skenario. Kalau bulan depan ada biaya tak terduga, nutupnya pakai apa lagi? Malamnya scroll media sosial, lihat temen pamer liburan dan investasi, sementara elu lagi hitung-hitungan sisa limit kartu kredit. Hati lu capek, tapi ego lu masih bilang, tenang, nanti juga bisa ke cover. Padahal jauh di dalam, lu tahu ada yang salah sama cara lu mikir soal uang. Ini bukan soal kurang kerja keras bro. Banyak dari kita yang lagi berjuang, para pekerja terjepit, ngerasa gaji cuma numpang lewat dan hidup kayak treadmill yang kecepatannya terus dinaikin. Yang bikin utang bertahan bertahun-tahun seringkali bukan cuma angka, tapi pola pikir yang bikin kita nyaman di zona tidak nyaman. Dan ironisnya, kita sering bela pola pikir itu mati-matian. Di video ini, gue bakal bongkar 5 kesalahan mental finansial yang bikin lu kejebak utang lama banget. Dari normalisasi cicilan sampai ilusi gali lubang tutup lubang yang dikira strategi. Kita bakal bedah kenapa otak lu bisa kerja melawan kepentingan lu sendiri. Dan gimana cara ngeriset cara berpikir itu pelan tapi pasti. Kalau lu nonton sampai habis, lu nggak cuma dapat insight, tapi blueprint buat mulai keluar dari lingkaran setan finansial yang bikin dada sesak tiap akhir bulan. Kesalahan mental pertama yang paling sering bikin lu kejebak utang adalah normalisasi cicilan. Lu nganggep cicilan itu bagian wajar dari hidup modern. Seolah-olah kalau belum punya 3-5 cicilan aktif, status dewasa lu belum sah. Padahal tiap cicilan itu kayak kursi tambahan di perahu kecil lu. Kelihatan aman waktu air tenang, tapi begitu ombak naik sedikit aja, perahu langsung oleng. Dan lucunya, kita bangga bisa approve limit, bukan bangga bisa bebas dari beban. Secara mekanisme, cicilan bikin otak lu salah baca kemampuan finansial. Barang 12 juta terasa murah karena cuma bayar 1 juta per bulan. Padahal realitanya, lu tetap komit 12 juta plus bunga. Otak kita lebih sensitif ke angka kecil yang rutin dibanding total besar yang abstrak. Jadi keputusan terasa ringan. Disinilah jebakannya bro, karena cash flow lu terkunci sebelum uangnya sempat lu atur. Sekarang pause sebentar dan jujur sama diri sendiri. Kalau besok gaji lu turun 30%, berapa cicilan yang masih bisa lu bayar tanpa panik? Kalau jawabannya bikin dada lu agak sempit, berarti sistem lu memang rapuh. Ini bukan soal gengsi, ini soal daya tahan finansial yang selama ini lu kira aman. Kesalahan kedua adalah mindset yang penting kebayar bulan ini dulu. Ini mental gali lubang tutup lubang yang dibungkus optimisme palsu. Lu bayar kartu kredit pakai pinjaman lain, lu tutup pay letter pakai limit baru, dan tiap bulan lu merasa heroik karena berhasil selamat. Padahal yang terjadi bukan selamat, tapi memperpanjang lapas utang dengan bunga yang terus beranak pinak. Mekanismenya simpel tapi kejam. Ketika lu hanya fokus pada cicilan minimum, bunga jadi mesin yang kerja diam-diam di belakang layar. Lu merasa progres karena nominal tagihan turun sedikit, tapi total waktu dan biaya yang lu keluarkan justru membengkak. Ini kayak lari di treadmill yang kecepatannya pelan, tapi lantainya miring ke atas tanpa lu sadar. Kesalahan ketiga lebih halus, yaitu overestimasi masa depan. Lu percaya versi diri lu 6 bulan lagi pasti lebih kaya, lebih disiplin, lebih kuat. Jadi keputusan hari ini terasa aman karena nanti juga bisa diberesin. Masalahnya, masa depan itu cuma proyeksi, sedangkan tagihan adalah realitas yang punya tanggal jatuh tempo. Otak manusia memang suka narasi optimis dan itu bagus buat motivasi. Tapi kalau optimisme dipakai buat membenarkan keputusan impulsif, lu lagi negosiasi sama diri sendiri yang belum tentu eksis. Banyak ambitious dreamer terjebak di sini, merasa future income bakal nutup semua keputusan konsumtif hari ini. Dan ketika realita nggak seindah proyeksi, utang berubah jadi beban psikologis yang bikin lu makin sulit ambil keputusan rasional. Pattern interrupt sebentar bro. Coba bayangin, utang lu itu bukan angka, tapi kontrak waktu hidup. Setiap cicilan adalah jam kerja masa depan yang sudah dijual hari ini. Tiba-tiba keputusan beli gadget baru terasa beda kan? Karena yang lu tukar bukan cuma uang, tapi potongan kebebasan lu sendiri. Separuh pertama dari masalah ini sebenarnya satu akar. Lu terlalu fokus ke nominal bulanan, bukan ke struktur total komitmen. Selama lu belum ubah cara baca angka, lu bakal terus merasa masih aman, padahal fondasinya retak. Dan di bagian selanjutnya, kita bakal masuk ke kesalahan mental yang lebih dalam lagi, yang bukan cuma soal cicilan, tapi soal identitas dan harga diri yang nempel ke uang.
Sekarang kita masuk ke kesalahan keempat yang jarang diakui, yaitu mengaitkan harga diri dengan gaya hidup. Lu ngerasa harus terlihat naik level biar dianggap berhasil, padahal kondisi finansial lagi mos-mosan. Setiap upgrade gadget, nongkrong di tempat yang lebih mahal, atau ambil kendaraan di luar kemampuan, itu bukan cuma transaksi, tapi validasi. Dan ketika validasi jadi candu, utang cuma efek samping yang dianggap wajar. Mekanismenya brutal tapi halus, bro. Otak lu dapat dopamin dari pengakuan sosial, bukan dari kestabilan finansial jangka panjang. Jadi lu kejar sensasi instan yang bisa diposting dan dipamerin, sementara stabilitas yang nggak kelihatan justru diabaikan. Padahal stabilitas itu seperti fondasi rumah, nggak kelihatan dari luar, tapi nentuin rumah lu roboh atau enggak saat badai datang. Coba lu tanya ke diri sendiri dengan jujur, kalau nggak ada yang bisa lihat hidup lu, masihkah lu beli barang yang sama? Kalau jawabannya berubah, berarti keputusan lu bukan soal kebutuhan, tapi soal persepsi. Dan persepsi itu mahal kalau dibayar pakai bunga. Kesalahan kelima lebih dalam lagi, yaitu mentalitas korban sistem. Lu merasa ekonomi memang kejam, gaji kecil, biaya hidup naik, dan akhirnya lu pasrah. Dari situ muncul pembenaran, ya udahlah nikmatin aja sekarang, toh susah juga nabung. Ini kelihatan realistis, tapi sebenarnya bikin lu kehilangan kendali atas pilihan kecil yang masih bisa lu atur. Jangan salah, kondisi ekonomi memang nggak selalu ramah ke kelas menengah. Tapi ketika lu sepenuhnya menyalahkan sistem, lu secara nggak sadar menyerahkan kemudi hidup lu keluar. Dan orang yang nggak pegang kemudi nggak bisa milih arah, cuma bisa ikut arus sampai bensin habis. Ini anomali yang jarang dibahas. Banyak orang yang penghasilannya naik, tapi utangnya tetap ada atau bahkan makin besar. Kenapa? Karena akar masalahnya bukan di angka gaji, tapi di pola pikir konsumsi dan pembenaran internal. Tanpa riset mental, tambahan income cuma jadi bahan bakar buat gaya hidup yang makin mahal. Pattern interrupt lagi, bro. Bayangin dua orang dengan gaji sama. Satu fokus bangun aset dan kurangi komitmen. Satu lagi fokus jaga citra dan kenyamanan instan. 5 tahun kemudian, yang satu punya opsi dan ruang napas, yang satu lagi punya limit kredit lebih besar. Dari luar mungkin kelihatan sama, tapi dari dalam beda jauh. Jadi sampai titik ini, lu udah lihat gambaran utuhnya. Normalisasi cicilan, gali lubang tutup lubang, overestimasi masa depan, validasi sosial, dan mentalitas korban sistem adalah 5 jebakan yang bikin utang betah tinggal. Sekarang pertanyaannya bukan lagi kenapa gue begini, tapi mau terus begini atau enggak. Oke bro, sekarang kita nggak cuma ngomel soal mindset, kita masuk ke medan tempur nyata. Langkah pertama yang harus lo lakuin adalah berhenti pura-pura nggak tahu angka asli kondisi lo. Duduk, buka semua data utang, tulis totalnya tanpa disensor, termasuk bunga dan tenor. Rasanya mungkin kayak ditampar realita, tapi dari situ lo akhirnya pegang peta, bukan cuma nebak-nebak arah. Setelah itu, pakai aturan yang simpel tapi tegas. Stop nambah utang konsumtif baru. Titik. Selama kapal lu lagi bocor, jangan sibuk beli dekorasi baru di kabin. Fokus utama lu sekarang bukan kelihatan sukses, tapi jadi stabil. Dan stabil itu seksi, cuma nggak banyak yang sadar. Strategi teknis berikutnya adalah pilih metode pelunasan yang jelas, entah snowball atau avalanche, tapi konsisten satu jalur. Kalau lu tipe yang butuh motivasi cepat, lunasin yang nominalnya kecil dulu, biar ada efek psikologis menang. Kalau lu lebih rasional dan tahan godaan, hajar yang bunganya paling tinggi, supaya kebocoran paling besar langsung ketutup. Yang bahaya itu bukan salah pilih metode, tapi lompat-lompat tanpa komitmen. Sekarang kita geser ke cash flow, karena disinilah napas lu ditentukan. Target awal lu bukan langsung kaya, tapi punya buffer minimal 3 bulan biaya hidup. Ini bukan angka sakral, tapi fondasi biar lu nggak panik tiap ada kejadian tak terduga. Dana darurat itu ibarat sabuk pengaman, nggak bikin mobil lu lebih cepat, tapi nyelamatin nyawa finansial lu saat tabrakan datang. Berikutnya, lu perlu bikin batas identitas baru soal uang. Mulai tanamkan ke diri sendiri bahwa lu adalah orang yang lebih menghargai kebebasan daripada validasi. Setiap kali ada godaan beli sesuatu demi gengsi, tarik napas dan tanya, ini nambah opsi hidup gue atau cuma nambah cicilan? Satu pertanyaan itu bisa jadi filter yang menyelamatkan ribuan, bahkan jutaan rupiah. Pattern interrupt sebentar. Coba bayangin versi diri lu 2 tahun dari sekarang yang bebas dari sebagian besar utang, punya tabungan, dan bisa nolak tawaran yang nggak sesuai karena nggak lagi kepepet uang. Bandingin dengan versi diri yang masih sama, cuma gajinya naik sedikit tapi bebannya juga naik. Pilihan itu lagi dibentuk dari keputusan kecil lu hari ini. Konsistensi adalah kunci yang sering diremehkan. Lu mungkin semangat di bulan pertama, tapi tantangan sebenarnya datang di bulan ketiga saat motivasi turun.
Di fase ini, lu harus ganti motivasi dengan sistem, misalnya auto debit ke tabungan atau investasi di awal gajian. Jadi yang lu andalkan bukan mood, tapi mekanisme. Ketika langkah-langkah ini dijalankan konsisten, efeknya bukan cuma ke angka rekening. Kepala lu lebih ringan karena nggak lagi dihantui notifikasi tagihan. Lu mulai punya keberanian buat ambil peluang baru, entah pindah kerja, mulai bisnis sampingan, atau upgrade skill, karena keputusan lu nggak lagi dikendalikan rasa panik. Dan di titik itu, bro, lu bukan cuma bayar utang, tapi lagi beli kembali kendali atas hidup lu sendiri. Bro, kalau kita tarik garis besar dari semua yang tadi kita bedah, masalah utang panjang itu jarang cuma soal kurang duit. Akar utamanya ada di 5 jebakan mental yang diam-diam kita pelihara sendiri. Normalisasi cicilan, gali lubang tutup lubang, overestimasi masa depan, validasi sosial, dan mentalitas korban sistem. Selama pola pikir itu masih duduk manis di kepala, berapapun gaji lu naik, beban bakal ikut naik. Jadi senjata utama lu bukan cuma tambahan income, tapi cara berpikir yang lebih tajam dan sadar resiko. Hambatan pasti ada, entah godaan diskon, tekanan lingkungan, atau rasa capek yang bikin lu pengen balas dendam lewat belanja. Di momen itu, ingat bahwa setiap keputusan kecil adalah suara dalam voting masa depan lu sendiri. Lu mungkin nggak bisa ubah kondisi ekonomi nasional sendirian, tapi lu bisa ubah cara lu meresponsnya. Dan respons itulah yang nentuin apakah 5 tahun lagi lu masih sibuk nutup lubang atau udah bangun fondasi yang kokoh. Sekarang pertanyaannya simpel tapi nggak nyaman. Lu mau terus jadi karyawan untuk utang lu sendiri atau mulai jadi arsitek keuangan hidup lu? Perubahan nggak datang dari niat doang, tapi dari keputusan konkret yang diulang terus sampai jadi identitas baru. Tulis di kolom komentar, dari 5 kesalahan tadi, mana yang paling nempel di hidup lu sekarang? Dan kalau video ini ngebuka mata lu, share ke temen lu yang lagi berjuang juga, karena kita nggak harus keluar dari jebakan ini sendirian.